Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya cintai karena Allah, khususnya anggota GIS Grup Islam Sunnah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama mengkaji sebuah kitab yang sangat bagus yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yakni kitab Sifat Salat Nabi, atau sebagaimana judul aslinya Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslim ka'annaka taraha. Sifat salat Nabi mulai dari takbir sampai salamnya seakan-akan Anda melihatnya. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita. Muallif rahimahullah sekarang menjelaskan tentang bagaimana sejarah menghadap kiblat ini, ya. Dahulu di awal Islam, ya, kiblat salat adalah Baitul Maqdis. Kemudian setelah itu dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala ke Masjidil Haram. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli nahwa Baitul Maqdis wal Ka'batu baina yadayhi. قبل أن تنزل هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام فلما نزلت استقبل الكعبة. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah salat menghadap Baitul Maqdis di awal-awal Islam dan menjadikan Ka'bah berada di antara beliau dengan Baitul Maqdis. Ini kenapa demikian? Karena Rasulullah mencintai Masjidil Haram. Dan Rasulullah sangat berharap, ya, Masjidil Haram menjadi kiblat kaum muslimin. Makanya ketika Rasulullah di Mekah, ya, salatnya selalu menghadap ke Masjidil Haram sekaligus menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi Rasulullah selalu demikian karena kecintaan beliau kepada Masjidil Haram tersebut. Sehingga di samping Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis, beliau juga menghadap ke Masjidil Haram. Yang diwajibkan kepada beliau ketika itu adalah menghadap ke Baitul Maqdis saja, ya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kecintaan beliau kepada Masjidil Haram melakukan demikian, ya. Menjadikan antara beliau dengan Masjidil Aqsa ada Masjidil Haram. Sebelum diturunkannya ayat ini, ya, beliau dahulu menghadap ke Baitul Maqdis di awal-awal Islam, ya. Sementara Ka'bah di depan beliau sebelum diturunkannya ayat ini, yaitu ayat yang artinya kami melihat wajahmu Muhammad, sering menengadah ke langit, maksudnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengalihkan kiblat kaum muslimin. Maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini perintah dan semua perintah menunjukkan kewajiban, sehingga kita wajib untuk menghadap ke kiblat, yaitu ke Masjidil Haram sekarang. Tatkala turun ayat ini, beliau pun menghadap ke arah Ka'bah. Sementara itu, waktu orang-orang yang berada di Quba. Ini menjelaskan tentang bagaimana keadaan para sahabat ketika itu. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, ya, itu berpencar-pencar. Ada kerumunan-kerumunan masyarakat. Ada yang di Masjid Nabawi, mereka punya masyarakat. Kemudian berpisah. Ada yang di Masjid Quba, ada yang di Masjid Bani Salimah, ya, yang sekarang Masjid Qiblatain. Jadi ada tempat-tempat kerumunan masyarakat. Sehingga ketika ayat turun di masyarakat yang ada di Masjid Nabawi, belum tentu langsung sampai ke masyarakat yang ada di Masjid Quba. Dan inilah yang terjadi ketika turun ayat untuk menghadap ke Masjidil Haram dalam sholat. Sementara itu waktu orang-orang yang berada di Quba sedang melaksanakan sholat subuh. Jadi ayatnya turunnya malam hari. Beritanya belum sampai ke masyarakat yang ada di Quba. Dan mereka ketika itu sholat dengan syariat yang belum diganti. Jadi asalnya syariatnya menghadap ke Baitul Maqdis, mereka menghadap ke sana. Ketika sholat subuh tersebut, ya, tiba-tiba datang seorang seraya mengabarkan bahwa telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran pada malam itu yang memerintahkan beliau agar menghadap ke Ka'bah. Karena itu hendaklah kalian menghadapnya juga. Ketika itu mereka masih menghadap ke arah Syam. Arah Syam ini kalau di Madinah arahnya ke utara.
Karena Syam itu dari kata-kata syamal, ya, arah Syam, arah utara. Lalu mereka pun memutar. Jadi yang arahnya asalnya ke utara, karena mereka di Masjid Quba, ya, ini di Madinah, berbalik ke selatan. Jadi berbalik penuh, ya. Yang asalnya ke utara sekarang menghadap ke selatan, karena Ka'bah itu di bagian selatan Madinah. Lantas imam mereka memutar hingga menghadap ke arah Ka'bah bersama mereka. Bagaimana imamnya ini? Yang asalnya di paling depan menjadi paling belakang, ya. Jadi harus ada gerakan, ya. Ini yang menunjukkan bahwa gerakan, ya, walaupun banyak kalau di dalam sholat dan untuk menyempurnakan sholat tidak masalah, ya. Yang tadinya imam di paling belakang dia harus berjalan ke depan. Ya, inilah yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW dan tidak ada yang mengingkari sama sekali. Menunjukkan gerakan di dalam sholat walaupun banyak, tapi untuk kemaslahatan sholat maka diperbolehkan. Seperti misalnya kalau ada HP, ya, ada HP berdering, jangan dibiarkan, tapi tutup langsung, karena itu berhubungan dengan maslahat sholat. Kalau tidak dimatikan langsung, ya, berapa kaum muslimin yang sholatnya terganggu. Apalagi kalau yang berdering adalah dangdutan, maka bisa bergoyang semua orang yang ada di masjid. Dan ini mengganggu kekhusyuan orang dalam sholat. Tidak hanya satu orang yang diganggu, ya, seluruh masjid. Maka kalau kita misalnya HP kita berdering, ya, segera dimatikan. Segera dimatikan. Karena hal itu termasuk maslahat sholat, ya. Atau melihat ular untuk membunuhnya dahulu. Kemudian setelah itu diteruskan sholatnya. Karena ini membahayakan, ya. Dan ini membahayakan sholatnya orang itu juga. Maka dibolehkan. Dibolehkan untuk melakukan gerakan walaupun banyak kalau berhubungan dengan maslahat sholat. Dan ada kebutuhan yang mendesak untuk itu. Sebagaimana sahabat Nabi Muhammad SAW ketika sholat di Quba, ya. Jadi imamnya melakukan gerakan yang banyak. Seperti ini juga misalnya ketika orang tidak bisa duduk. Ketika orang tidak bisa duduk dengan duduknya orang sholat, dia boleh untuk melakukan gerakan-gerakan, ya. Misalnya ketika mau duduk dia harus memposisikan dirinya untuk misalnya duduk bersila atau kakinya tidak ditekuk, ya, kakinya lurus. Tapi dia masih mampu untuk berdiri. Maka ketika dia berdiri, maka dia harus berdiri. Tapi ketika akan sujud, karena dia harus menekuk, tidak bisa, maka dia ketika itu langsung duduk dalam keadaan kaki dipanjangkan. Ini memerlukan gerakan yang banyak. Tapi karena gerakan ini untuk maslahat sholatnya, maka tidak apa-apa, tidak masalah, tidak mempengaruhi sah sholatnya, ya. Jadi inilah keindahan Islam, ya. Inilah Islam yang sangat memudahkan pemeluknya, ya. Tapi tetap menjaga maslahat pemeluknya untuk akhiratnya. Jadi Islam mengapa memerintahkan kita untuk beribadah? Bukankah beribadah ini ada yang berat? Karena Islam menginginkan kita mendapatkan pahala di akhirat, ya. Ini maslahat akhirat kita. Tapi ketika ada kesulitan-kesulitan dalam melakukan ibadah tersebut, Islam memberikan kemudahan. Ya, indah, ya. Maksudnya Islam memperhatikan maslahat kita di dunia, juga memperhatikan maslahat kita di akhirat. Kalau Islam, ya, membolehkan kita untuk tidak beribadah, maka apa yang terjadi? Bekal kita di akhirat menjadi sedikit. Agar bekal kita di akhirat banyak, ya, ada amalan-amalan yang diwajibkan. Kalau kurang banyak, ada amalan-amalan yang disunnahkan. Nah, inilah indahnya Islam, ya, memberikan kemaslahatan kepada pemeluknya, maslahat dunia dan maslahat akhirat. Demikianlah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.